Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan tema ke cinta bersegi-segi ya. Ini berkaitan dari pembacaan tema yang sebelumnya. Namun Kevin mau lihat tentang hubungannya dia kepada pasangan sahnya itu seperti apa. Mengapa cinta bersegi-segi itu bisa muncul dalam hubungan semacam ini? Yang terungkap kenyataan yang sebenarnya dari dia dengan pasangan sahnya. Dan kita akan menyoroti lebih dalam lagi tentang keberadaannya, keseriusannya, kenyataannya dalam hubungan-hubungan yang cukup rumit semacam ini. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Yang terungkap dari kenyataan yang sebenarnya dia dengan pasangan sahnya. Seperti apa energinya? Ini dikhususkan untuk kalian yang mungkin cintanya adalah cinta bersegi-segi, atau mungkin juga kamu adalah pasangan sahnya dia, atau mungkin juga kamu yang terlibat dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Kita akan cek untuk energinya. Dari kenyataan yang terjadi antara dia dengan pasangan sahnya, seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah follow, sebuah petunjuk, sebuah arahan. Sahabat bagian, ada sebuah petunjuk dan juga arahan yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama di pembacaan kita kali ini ya, sahabat bagian. Kalau berkaitan dalam hubungan cinta bersegi, bukanlah sebuah kebetulan semata. Ya memang ketika terjadi sebuah koneksi semacam ini antara kamu dengan dia dan dia dengan pasangan sahnya, semuanya memang tidak, istilahnya adalah datang begitu saja. Memang ada sesuatu hal yang menjadi petunjuk di antara dia dengan pasangan sahnya. Ya mungkin tidak lagi merasakan sebuah keintiman atau tidak lagi ada sebuah kepuasan. Dia kepada pasangan sahnya kurang bisa mengikuti kemauan dan kewajiban. Sehingga mungkin banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi antara dia dengan pasangan sahnya. Yang namanya sebuah hubungan suami istri atau hubungan yang sah, ya pastinya kemanapun pergi harus bisa saling mengikuti sebagai bentuk support. Simbolnya di sini ada seorang perempuan yang sedang membawa sebuah lentera, lalu di kejauhan ada seorang laki-laki yang membawa sebuah lentera juga. Tapi berjalannya tidak berdampingan, berjalannya berjauhan. Mengindikasi bahwa meskipun mereka berjalan bersama, meskipun mereka tinggal bersama, tapi nggak tahu kenapa mereka seperti tidak hidup bersama. Dan inilah yang membuat keintimannya itu kurang. Dan yang terjadi bahwa dia dengan pasangan sahnya memang tidak ada sebuah pergerakan untuk jalan atau hidup bersama lagi. Yang namanya sebuah pasangan, kita pasti kalau dengan pasangan kita, ya kita hidup bersama ya. Kita hidup bersama, bukan hidup masing-masing. Dan di sini Kevin melihat bahwa jarak di antara dia dengan pasangan sahnya ini kurang ada sebuah kedekatan secara emosional. Sehingga terkadang banyak sekali hal-hal yang mungkin berkaitan dari miskomunikasi. Ini adalah energinya. Lalu kenyataan yang selanjutnya adalah ada kartu Storm. Saat bagian kalian bisa lihat ya, simbolnya ada seorang wanita di sini. Dia berdiri di tengah badai, di tengah gelombang ombak,
dan juga awan hitam yang menyelimuti. Kalimat oracle-nya adalah ujian, melawan arus, keteguhan. Ya, ujian terbesar di dalam hubungannya dia dengan pasangan sahnya ini mungkin ada di rumah tangga. Dan memang cinta bersegi-segi itu adalah bagian ujian terbesar di dalam sebuah rumah tangga. Apalagi datangnya seorang pengkhianat. Pasangan sahnya mencoba untuk teguh, mencoba untuk tegar, melawan arus ini semua. Yang seakan-akan mengatakan bahwa ya, ini semua adalah ujian bagiku. Aku mencoba untuk bertahan demi keluarga, demi anak, dan lain sebagainya. Alasan-alasan semacam ini jika tidak ada sebuah penyelesaian, pastinya hanya menumpuk sebuah masalah saja. Dan Kevin melihat kenyataan yang sebenarnya memang tidak bahagia. Justru dia lari dari kenyataan, membiarkan pasangan sahnya bertahan melawan arus di sini. Simbolnya di sini seorang perempuan yang sedang yang sedang berdiri diterjang ombak tapi tetap teguh. Mengindikasi di luar sana ada seseorang yang memang lagi mencoba untuk teguh pendiriannya, menahan rasa sakit yang datang bertubi-tubi tapi mencoba untuk tegar. Semuanya apakah bisa dilalui? Memang berat, seperti sebuah badai. Namun badai pasti bisa berlalu jika memang di antara kedua belah pihak, antara dia dengan pasangannya, ini bisa saling memahami satu sama lain untuk hidup bersama kembali. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, freedom, tentang sebuah kebebasan, pelepasan, dan juga mimpi. Ngejalin sebuah hubungan jika terlalu dekat, jika terlalu istilahnya adalah rekat banget, itu juga nggak baik. Jika terlalu renggang juga nggak baik. Maka selalu memberikan sebuah jeda, selalu memberikan sebuah jarak dengan kebijaksanaan. Ketika hubungannya terlalu erat, jangan terlalu erat, jangan terlalu dipaksakan. Hubungan itu seperti menggenggam pasir, semakin dierat pasirnya akan semakin jatuh. Dan di sini Kevin melihat ini mungkin sebagai introspeksi di antara dia dan pasangan sahnya. Jangan terlalu banyak membatasi sesuatu hal, karena yang namanya seseorang butuh kebebasan untuk menikmati hidup. Tapi kalau dibiarkan terlalu bebas, juga mungkin berbahaya. Karena freedom di sini juga memiliki makna bahwa pada dasarnya hubungan rumah tangganya mereka atau hubungannya dia dengan pasangan sahnya memang menginginkan sebuah kebebasan, karena mereka ngerasa tersiksa. Banyak sekali ujian yang hadir di kartu Storm. Dan mereka memang tidak bahagia, menginginkan sebuah kebebasan, melepaskan, namun sulit. Kenapa sulit? Ya mungkin karena ada faktor anak, harta kekayaan, mungkin bisnis, dan lain sebagainya, atau perjanjian. Sehingga tidak semudah itu untuk bisa menyelesaikan urusannya. Tapi freedom di sini juga bisa memiliki makna tentang kebebasan di antara mereka berdua untuk kembali berdamai. Karena ada sebuah mimpi. Mungkin dia bercerita kepada soal kebahagiaan yang terjebak di dalam cinta bersegi-seginya. Dia pengen melepaskan pasangan sahnya dengan cerita dan juga narasi yang mengatakan bahwa dia tidak bahagia, dia kurang mendapatkan afeksi, dia kurang mendapatkan puasan dan lain sebagainya. Tapi itu adalah urusannya dia dengan pasangan sahnya yang harus diselesaikan, bukan mencari kebahagiaan lain dalam cinta bersegi-segi. Kalau kita berpikir secara logika ya, soal kebahagiaan, jika ada seseorang datang kepada diri kamu dan dia belum selesai dengan diri dia sendiri, belum selesai dengan urusannya, jangan buru-buru untuk ngejalin sebuah hubungan dengan dia. Kenapa? Kalau ngecari sebuah hubungan, dipaksakan ngejalin sebuah hubungan, itu hanyalah sebuah pelampiasan saja, bahwa dia menelantarkan masalahnya dan kemudian apa? Mencari kebahagiaan lain. Orang yang belum selesai dengan diri dia sendiri, belum selesai dengan urusannya, pasti akan menciptakan energi negatif ketika ngejalan sebuah hubungan dengan siapapun. Maka kita juga harus tegas terhadap diri kita. Jika kita ketemu dengan orang barunya belum menyelesaikan urusannya dengan pasangan sahnya dan lain sebagainya, jangan buru-buru dipacarin atau buru-buru ngejalan sebuah hubungan. Pasti nggak beres. Hubungannya pasti on off, nggak jelas. Berani jatuh cinta, berani mengambil sebuah resiko,
Mau jatuh cinta pun juga kita harus melihat secara kritis. Karena kalau cinta yang udah tahu jalannya seperti ini tapi dipaksakan, itu hanya mengikuti nafsu. Manusia itu punya ID, punya ego, dan punya super ego. Terkadang ID mendorong seseorang untuk menginginkan sesuatu tanpa ada sebuah nalar dan juga pikiran rasional, sehingga hanya terjebak di dalam sebuah hasrat. Ego yang sudah mengetahui kebenarannya namun mencoba untuk membenarkan tentang apa yang dia rasa, tentang apa yang kamu rasakan. Makanya terkadang bertentangan dengan jalan hidup dari hati sanubari. Kevin, aku sebenarnya itu nggak tahu kalau dia itu udah punya pasangan sah. Bilangnya masih single dan lain sebagainya. Tapi kita udah terlanjur jauh semacam ini dan aku nggak bisa ngelupain itu. Kalau misalkan ini selalu dibenarkan bahwa tadinya dia bilangnya single dan kemudian ngejar hubungan sama kamu tapi masih tetap nerusin, artinya ego kamu yang menguasai. Padahal udah tahu realitanya tapi mencoba untuk memaklumi. Karena apa? Sudah terlanjur sayang. Makanya dibutuhkan yang namanya super ego. Super ego ini adalah sisi rasional yang terdalam untuk melihat norma, batasan, dan juga kaidah yang ada. Super ego juga berkaitan dari akal budi, hati nurani. Karena dia akan memilah dan mendengarkan suara hati yang terdalam tentang kebaikan dan esensi di dalam sebuah hubungan. Faktor-faktor inilah yang penting banget buat sahabat kebahagiaan ketika mungkin kamu mau ngejalin hubungan dengan siapapun. Walaupun pada awalnya nggak tahu kalau dia udah punya pasangan sah, atau mungkin juga udah tahu, tapi tetap mau sama dia. Padahal udah kayak kasih ancang-ancang, tapi udah lama-lama kok udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur nyaman. Itu adalah musibah dan juga bencana di dalam sebuah hubungan. Dan di sini Kevin melihat orang ini pengen bebas, orang ini pengen bisa mendapatkan sebuah ekspresi cinta, mungkin kepada kamu di cinta berseginya. Tapi kebebasan yang dia inginkan dan dia harapkan tidak menyelesaikan sesuatu hal di dalam rumah tangganya. Makanya ini selalu bertentangan. Dan ini yang membuat dia itu naik turun hubungannya on off gak jelas. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu grow, tumbuh, kebangkitan, dan berlalu. Saat kebahagiaan, orang ini sebenarnya pengen ya semuanya baik-baik saja. Tapi apakah semua yang baik-baik saja ini adalah bagian dari mimpi kosong? Karena ketika dia berhadapan dengan sebuah masalah di kartu Storm di sini, ini justru tidak diselesaikan. Dengan pasangan sahnya nggak diselesaikan, malah terlihat acuh, terlihat mengabaikan, hanya bilang, iya aku nggak ngejalin hubungan dengannya lagi, aku tetap sama kamu. Tapi hatinya sudah bergejolak. Hatinya sudah bergejolak di situ. Karena sudah mungkin terlalu dalam masuk ke dalam cinta bersegi-segi ini. Dan Kevin melihat tentang hubungannya dia dengan pasangan sahnya. Pasangan sahnya itu sebenarnya berharap bahwa semoga ini semua berlalu, semoga ini tidak terjadi lagi. Dan mungkin pasangan sahnya di kartu grow ini pernah mengampuni dan mencoba untuk bangkit lagi, bangun bersama-sama. Tapi si dia justru masih berharap tentang sebuah kebebasan akan cinta bersegi-seginya. Ini yang selalu menjadi sebuah pertentangan karena sudah masuk ke dalam kemelekatan. Oke, lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Intimate. Tentang masalah keintiman. Ya, pada dasarnya hubungannya dia dengan pasangan sahnya yang sebenarnya memang kurangnya ada sebuah waktu untuk bersama, kurangnya ada sebuah intiman, kurangnya ada sebuah cerita. Ngejalin sebuah hubungan kita juga mungkin ini jadi refleksi buat introspeksi buat kita ketika kita sudah nikah dengan seseorang dan nikahnya udah lama nih, udah puluhan tahun atau beberapa tahun dengan dia. Selalu luangkan waktu untuk berquality time. Agar apa hubungannya tetap harmonis sahabat kebahagiaan. Jika hubungan tidak saling berbicara dari hati ke hati, tidak menciptakan sebuah keintiman, maka cinta bersegi-segi itu bisa hadir kapanpun. Karena tergoda untuk mendapatkan sebuah suasana dan romansa.
Cinta bersegi-segi, dia mendapatkan sebuah keintiman yang nyaman karena didengarkan sama cinta berseginya. Namun sebaliknya dia sama pasangan sahnya gak pernah didengerin. Dan sama, pasangan sahnya cerita dia gak mau dengerin. Akhirnya keintiman menjadi sebuah permasalahan di dalam hubungan dia dengan pasangan sahnya. Dan petunjuknya adalah Kevin melihat jarang ada sekali waktu untuk mengulangi lagi tahap cinta yang pertama, yaitu sesi di mana keintiman dan gairah itu muncul kepada pasangan sah. Mereka jarang menemukan sebuah momen untuk berbicara hati ke hati. Dan keintiman ini juga nyambung ke dalam ranah gairah seksualitas. Ketika mereka melakukan hubungan seksual, Kevin melihat dan Kevin merasakan bahwa tidak ada sebuah komunikasi yang mendalam. Sehingga ketika melakukan hubungan seksual itu hanya sebatas rekreasi saja atau hanya sebatas melampiaskan hasratnya saja. Seksual itu memiliki 3 tujuan: menghasil keturunan, rekreasi atau ekspresi cinta. Dia hanya melakukan itu kepada pasangannya hanya untuk berekreasi saja, ya. Hanya sebatas meluapkan hasratnya saja. Namun ekspresi cintanya tidak didapatkan. Hubungan yang sudah sah, ketika melakukan sebuah hubungan seksual, coba lakukan pillow talk, ngobrol sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual, ngobrol banyak hal dan lain sebagainya untuk menjaga keintiman itu tetap ada. Maka di sini sahabat kebahagiaan bukan hanya menyalahkan pasangannya, bukan hanya menyalahkan dia, tapi coba untuk introspeksi di dalam diri. Apakah kita sudah menciptakan sebuah keintiman untuk berbicara, untuk memberikan waktu, ngobrol dari hati ke hati. Kalimat oracle-nya adalah keintiman, kebersamaan, dan cerita. Artinya kebersamaannya dia dengan pasangan sahnya itu jarang. Mungkin sama-sama kerja, sama-sama sibuk, atau LDR hubungannya. Sehingga keintiman itu, bahasa secara sentuhan itu jarang didapatkan. Jarang didapatkan. Makanya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, kalau kita pulang atau pergi, kita biasanya kan salaman ya, salim ya, jabat tangan, cium tangan. Ini mungkin jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Dia pergi bekerja, ya pergi aja. Mungkin jarang salim, salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri ke pasangan sahnya. Sehingga mengurangi yang namanya sebuah bahasa tubuh, bahasa kasih dari sentuhan. Dan ini jarang sekali dilakukan. Maka ini akan mengurangi yang namanya esensi keharmonisan. Dan Kevin melihat energinya seperti ini. Kenyataan yang dia rasakan kepada pasangan sahnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dia mencari sumber kenyamanan lain karena ngerasa nggak nyaman. Karena ngerasa nggak nyaman. Kenapa nggak bisa nyaman seperti ini? Kalau misalkan dari segi gairah, faktor utamanya kenapa dia bisa berselingkuh itu dari segi gairah, dari segi mencari gairah dan juga kenyamanan, kemudian nyaman di sana. Dan ketika dia sudah berselingkuh di situ, si pasangan sahnya juga ngerasa nggak nyaman, ngerasa hilangnya sebuah kepercayaan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sebuah momen untuk bisa memperbaiki. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, jangan pernah melakukan hal-hal yang sifatnya adalah tidak terpuji, seperti berselingkuh dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah terlalu dalam, sudah masuk ke ranah zina, ini justru akan menghancurkan segalanya. Dan karma pun bisa terjadi. Entah karma pada dia, entah kepada pasangan sahnya, atau justru kepada sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi. Makanya sifat kenyamanan di dalam sebuah hubungan ini adalah sementara. Seperti fata morgana, seperti memanipulasi perasaan saja, dan sifatnya tidak pernah tetap. Kenapa tidak pernah tetap? Karena hanya mencari kenyamanan dalam gairah semata, tidak mencari sebuah perasaan yang lembut dari sisi emosional yang tulus dengan nalar yang seimbang. Dan kami melihat dia memang tidak bahagia
dengan pasangan sahnya juga sama tidak bahagia dengan dia. Karena kenyamanannya pun sudah terenggut. Karena sudah tidak lagi percaya. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Masih bisa, sahabat bagian. Masih bisa. Karena kartu di atas adalah ujian dan keteguhan, mengindikasi bahwa ini semua bisa diperbaiki, namun tergantung dianya. Dan mungkin juga tergantung dengan sahabat bagian, apakah memunculkan sisi kesadaran atau tidak. Karena mereka tersiksa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, remove, hilang, dan juga lepas. Kita membahas dua kalimat oracle ini. Di sini ada kartu kebebasan, pelepasan, dan mimpi. Ini ketiadaan, hilang, dan lepas. Ya, perceraian mungkin pernah mereka bahas dan mungkin sedang dibahas untuk saat ini. Karena dia kayak ngerasa bahwa mereka tuh kayak ngerasa bahwa ini hidup dengan siapa sih? Dia pasanganku, tapi nggak tahu kayak hidup dengan siapa. Yang seakan-akan mencoba untuk memeluknya seperti dia yang dulu, tapi feel-nya nggak dapet. Dan ini memang hilangnya sebuah rasa kepercayaan. Dan Kevin merasakan bahwa pasangan sahnya ini seperti mati rasa. Mereka bertahan karena komitmen saja. Komitmennya itu pernikahan. Komitmennya itu surat nikah. Bertahan karena itu. Dan ini mengindikasi bahwa ketidakbahagiaan yang dia rasakan. Dan ini pasti juga akan ada karmanya. Untuk siapa? Ya, semuanya pasti akan mendapatkan karmanya. Karena Kevin melihat ada sebuah penderitaan yang dirasakan. Ini semua memang harus diselesaikan dengan damai, dengan berkomunikasi, bercerita, lalu introspeksi diri. Sehingga tidak merasa bahwa ini harus dilepaskan. Karena faktor anak, karena faktor lain, dan lain sebagainya membuat mereka tuh bertahan dalam komitmen ini. Namun Kevin tidak akan membahas tentang dosa ya. Dosa ini hanya hak progresif Tuhan aja yang menilai tentang dosa. Kalau kita dilihat hal semacam ini udah pasti dosa. Karena apa? Membuat cinta bersegi-segi itu membuat yang ada di sini itu nggak bahagia. Dan itu juga sudah masuk ke dalam ranah dosa. Entah apapun alasannya, entah dia yang suka banget sama kamu, dia naksir banget sama kamu, dia ngobrol-ngobrol kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak memunculkan sisi kesadaran, semuanya bakalan kena dari dosa itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Saat bagian affection, tentang ketulusan dan kasih sayangnya, tentang memberi dan diberi. Ini sepertinya kurang ya saat bagian. Afeksi itu penting. Antara memberi, melayani, itu penting banget dalam sebuah hubungan. Dan mungkin yang dia ceritakan kepada kamu saat bagian berlainan arah atau tidak sesuai dengan realitanya. Karena si pasangan sahnya itu tidak mendapatkan afeksi itu dari dia. Dan justru afeksinya dia kasihnya ke kamu. Dan itu adalah sebuah keliruan yang amat besar. Makanya Kevin melihat di sini ketidakbahagiaan yang dia rasa. Sesuatu hal yang ditutupi pasti akan terbongkar juga. Oke, kita akan cek menggunakan kartu Red Lady Oracle. Kita tanya nih Dasimah ya. Kita cek untuk energinya yang terungkap dari kenyataan yang sebenarnya dia dengan pasangan sahnya. Terungkap kenyataan yang sebenarnya dia dengan pasangan sahnya.
Oke, kartunya adalah lapar. Lapar di sini tentang ketidakpuasan saat bagian. Ya, ketidakpuasan yang dia rasa ini membuat diri dia itu mencoba untuk hal lain. Kurangnya rasa syukur di dalam sebuah hubungan. Akhirnya mencari sebuah kepuasan di luar sana. Dan akhirnya terjebak dalam cinta bersegi-segi. Tentang sebuah pelayanan juga mungkin sama. Ada kaitannya dengan hal-hal yang kecil. Mungkin kita lihat dari satu sisi lagi. Dia mungkin ketika lagi lapar pengen sesuatu, tidak mendapatkan hal yang dia inginkan, sehingga ia simpan sendiri. Akhirnya jadi permasalahan yang berkelanjutan. Dari hal yang sepele, dari urusan makanan, ketersediaan bahan pokok dan lain sebagainya, mungkin menjadi permasalahannya dia dengan pasangan sahnya. Atau mungkin juga lapar di sini bukan berkaitan juga dengan makanan ya, tapi juga dengan rasa ketidakpuasannya dia akan sesuatu. Dan kurang ada rasa syukur di situ. Sehingga mencari alternatif di luar sana. Lalu untuk energi yang selanjutnya, komitmen. Ya, seperti yang Kevin sebutkan tadi ya, sahabat bagian. Mereka tetap bertahan menjadi suami istri atau pasangan itu karena komitmen aja. Karena komitmen. Selebihnya keintimannya kurang sekali. Gairahnya, ya kalau gairah dalam ranah seksual hanya sebatas rekreasi saja dalam ranah seksualitas, bukan sebagai ekspresi cinta. Makanya ini hamba banget, karena hanya menyisakan komitmen saja. Yang namanya sebuah cinta esensinya harus ada gairah, keintiman, dan juga komitmen. Komunikasi itu masuk ke dalam keintiman. Dan di sini Kevin melihat mereka bertahan hanya karena ada komitmen. Lalu selanjutnya, kecemasan saat bagian ketidakbahagiaan yang dirasa. Cemas dan selalu berprasangka terjadi pada pasangan sahnya. Selalu menduga-duga apakah dia, pasangannya, ini masih selingkuh atau tidak. Dan ini yang menjadi kecemasan pasangan sahnya. Lalu berlaku juga pada dia. Dia juga ngerasain cemas karena merasa bersalah telah mengkhianati pasangan sahnya. Dan sama-sama menyimpan sebuah rahasianya masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diam-diaman. Tidur ya udah tidur. Satu ranjang, tapi tidak pernah berhadapan. Atau mungkin juga ada yang sudah pisah ranjang di sini. Ada yang pisah ranjang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, nasihat. Berkali-kali mungkin mereka sudah dinasehati, mungkin sudah diingatkan oleh mertua atau mungkin juga orang tua, udah dinasehati dan lain sebagainya. Ya memang ada bilang kata maaf, tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya. Tapi jerat emosional dan ketergantungannya dia kepada cinta berseginya itu masih ada. Sehingga memang butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesadaran. Kenyataannya yang sebenarnya mereka pernah dinasehati loh. Simbolnya ada sosok orang tua ya, laki-laki dan perempuan rambutnya putih di sini. Dan kalimat orakelnya adalah nasihat. Kenyataannya mereka pernah dinasehatin. Entah dari mertuanya, entah dari orang tuanya, pernah dinasehatin tentang hal semacam ini. Dan mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi sebuah kebijaksanaan untuk mereka untuk bisa berdamai dan juga kembali bersama. Lebih baik kita doakan yang positif saja untuk dia. Dan kamu yang terjebak dalam cinta bersegi-segi semacam ini juga mendoakan kebahagiaannya, bukan terlibat di dalam sebuah hubungan cinta bersegi-segi yang ngerasa bahwa aku yang paling mencintai dia. Jangan pasangan sahnya tidak memberikan hal itu, tapi kamu tidak melihat dari sisi pasangan sahnya itu kayak apa. Kalau tidak bisa melihat semacam itu, super ego kamu tidak memunculkan sisi hati nurani. Maka di dalam sebuah hubungan itu butuh super ego untuk lebih kritis lagi melihat kenyataan. Yang bingung tentang apa itu ego, super ego, dan ID, kalian cek aja di videonya Kevin, karena itu teori psikologi menurut Freud ya. Dan di sini Kevin lihat nasihat yang orang tua sampaikan kepada mereka itu memang diselami dan diresapi.
Tapi terkadang dorongan hasrat yang menjebaknya untuk merasakan bayang-bayang cinta dalam cinta bersegi itu. Dan ini terasa banget saat kebahagiaan. Tapi mereka sedang mencoba untuk memperbaiki. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kebijaksanaan itu kan bener kan? Butuh kebijaksanaan. Kalau tidak ada sebuah kebijaksanaan dan juga ketegasan, ini bisa terulang lagi. Karena nasihat aja bisa nggak mempan loh. Soal kebahagiaan. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dan dalam hal semacam ini juga ada kaitannya dengan demonologi ya, soal kebahagiaan, iblis-iblis yang pernah Kevin share videonya di part pertama tentang sosok iblis yang mengganggu pernikahan manusia. Dan ini simbol kebijaksanaannya juga Nyidasima keluar tanduknya, mengindikasi ya mungkin ini adalah jeratan iblis. Makanya kebijaksanaan dan kesadaran diri itu nggak muncul walaupun sudah dinasehatin. Lalu untuk energi yang selanjutnya, langkah awal saat kebahagiaan. Langkah awal untuk melalui ini semua memang sudah dilakukan. Mereka sudah melakukan banyak hal, termasuk pasangan sahnya sudah berupaya untuk menyelesaikan ini. Udah ada langkah, udah ada pergerakan. Namun bayang-bayang dari cinta bersegi-seginya mungkin kepada kamu itu masih bersemayam, sehingga hubungannya tuh kayak kadang ada, kadang nggak ada. Kalau dia nggak ada kabarnya, artinya dia memang lagi menyelesaikan urusannya dengan yang sah. Dan itu langkah awal dari permasalahan ini memang pernah dan sudah atau akan lagi dibahas. Oke. Lalu selanjutnya ada intuisi saat bagian. Perlu diingatkan, Kevin lihat di sini, semua itu adalah korban. Korban. Kevin bersifat netral ya, tidak membela dia, tidak membela pasangan sahnya, atau membela kamu yang terjebak di dalam cinta bersegi ini. Bersifat netral dalam artian ada sebuah intuisi yang kuat dari pasangan sahnya jika terjadi sesuatu hal yang bersimpangan dari kesepakatan. Pasangan sahnya punya intuisi yang kuat banget. Mungkin kamu juga sama punya intuisi yang kuat banget. Maka dari itu, ikuti kebijaksanaan dari intuisi kamu. Jika merasa ini tidak baik, maka ikuti. Karena super ego kamu ini lagi muncul dalam bentuk intuisi untuk melihat norma-norma yang ada, sehingga kalian bisa terselamatkan. Lalu ada energi apa? Keteguhan. Itu kan ada keteguhan, dan di sini ada kartu keteguhan di kartu Storm. Dua kalimat oracle yang berbunyi sama muncul di kartu Storm. Di kartu Storm di sini keteguhan, lalu Nyidasima juga mengatakan tentang sebuah keteguhan. Sesabar-sabarnya seseorang itu kalau sudah sadar, keputusan apapun itu bisa diambil. Pasangan sahnya juga bisa mau ngelepasin, bisa. Tapi dia akan tetap teguh dan ngejalani kehidupannya seorang diri. Walaupun banyak sekali penderitaan dan lain sebagainya, dia masih tetap teguh di situ. Bukan lagi sabar, tapi sadar. Ini yang mereka rasakan, terutama untuk pasangan sahnya. Lalu selanjutnya adalah cinta. Oke. Bagaimana kenyataan dari pasangan sahnya? Sepertinya cinta tidak muncul lagi kepada pasangan sahnya kepada dia, tapi dia mencintai anak-anaknya. Dia mencintai sekelilingnya. Ini yang membuat si pasangan sahnya itu tetap kuat sampai dengan saat ini. Yang membuat pasangan sahnya ini teguh, ini karena anak. Kalau nggak ada anak, udah hancur dari kemarin saat kebahagiaan. Cinta sumbernya banyak, bukan hanya kemelekatan terhadap lawan jenis. Cinta bisa didapatkan dari manapun, dari anak,
dari keluarga, dari hobi, hubungan spiritual antara diri kita kepada Tuhan. Itu adalah cinta. Cinta bisa didapatkan di mana-mana. Namun cinta yang didapatkan dari di mana-mana ini disalahartikan sebagai cinta bersegi-segi, yang terkadang udah tahu esensinya tidak baik, tapi tetap mencintai. Maka itu adalah sebuah keliruan. Namun cinta yang dirasa ini adalah cinta yang tidak melekat akan sebuah hasrat kepada seseorang. Bisa merasakan cinta yang luar biasa dari alam semesta, maka kedamaian yang akan didapatkan. Dan mudah-mudahan semesta menyadarkan ini semua, karena hanya waktu yang bisa menjawabnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, firasat. Oke, itu kan benar, kan ada intuisi, ada firasat. Pasangan sahnya itu punya firasat kuat banget. Pasangan sahnya punya firasat kuat banget. Ini mungkin hal yang berkaitan dari seseorang yang ngerasa dicurangi. Itu biasanya semesta memberikan sebuah firasat. Maka dari itu, untuk siapapun yang hatinya tersakiti, yang tersakiti itu punya firasat yang kuat. Dan apapun yang terjadi di sini, Kevin berharap cinta bersegi-segi bukan alasan untuk mencari kebahagiaan lain. Apapun alasan kalian mencari dan mencintai di dalam sebuah cinta bersegi-segi, jangan dijadikan alasan untuk bahagia, karena sifatnya memang sementara dan itu memang ada karmanya. Dan mudah-mudahan ini bisa berproses ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi yang terlihat dari pembacaan kita kali ini. Memang cukup berat ya, memang cukup berat di dalam pembacaan ini. Dan apapun itu juga, mudah-mudahan kesadaran bisa muncul dari semua pihak ya. Kesadaran bisa muncul dari semua pihak. Jika merasa tidak bahagia, katakan tidak bahagia. Jika merasa bahagia, katakan bahagia. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berkaitan itu kita akan cek untuk energi zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Untuk zodiak yang pertama, kita akan cek. Ada Virgo. Lalu di sini adalah Leo. Selanjutnya adalah Cancer. Selanjutnya di sini adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Libra. Selanjutnya di sini adalah Gemini. Lalu di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Pisces. Ada Scorpio. Dan yang terakhir di sini adalah Sagittarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, ada huruf P untuk Papa, ada huruf G untuk Gama, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf C untuk Charles, ada huruf M untuk Mama, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf T untuk Tango, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf V untuk Vera, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya di sini adalah huruf F untuk Fanta, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini adalah huruf B untuk Bravo. Oke. Dan yang terakhir adalah huruf D untuk Delta. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading DM aja ke Instagram atau ke emailnya Kevin, ada di bawah ini ya. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matarimasu.